Bau tanah basah menyeruak dalam udara malam yang tipis. Udara dingin yang terasa seolah menggesek kulit meski tak ada angin. Beberapa orang percaya bahwa malam adalah waktu di mana kasat mata dan tak kasat mata hampir bersentuhan. Ya, di tengah malam, saat dunia perlahan tenggelam dalam kenyamanan, terselip cerita-cerita yang hanya berani dibisikkan. Dan malam ini, saya akan bercerita tentang cara-cara yang katanya bisa membuka mata batin untuk melihat apa yang tak pernah kita bayangkan. Bayangkan saja, dirimu dalam kesunyian, hanya ditemani nyala lilin dan suara detak jantung yang semakin cepat. Semua teknik ini terdengar sederhana, tapi masing-masing memiliki syarat yang aneh dan menantang nyali. Apa kamu benar-benar siap? Kalau iya, duduklah dengan tenang. Atau lebih baik kamu pergi saja sebelum menyesal. Cara pertama, menggunakan tanah kuburan. Inilah yang paling terkenal dan terkesan, biasa untuk kita dengar. Sejak dulu, banyak yang mengatakan bahwa jika kamu ingin melihat makhluk halus, cukup taburkan sejumput tanah kuburan di atas kelopak mata, lalu pejamkan matamu sejenak. Tanah dari kuburan dipercaya punya daya tarik untuk mengundang arwah, seolah kamu mengirimkan undangan tak terucap kepada mereka untuk hadir. Tapi jangan menganggap remeh. Ada cerita-cerita lama yang mengatakan, siapa saja yang berani mencoba ini tak akan pernah melihat dunia yang sama lagi. Mereka yang sudah mencobanya, katanya, sering merasa selalu mengagumi, bahkan setelah tanah di matanya telah dibersihkan. Bayangkan saja, melihat sosok-sosok samar di sudut-sudut ruangan, bayangan yang muncul di cermin ketika kamu hanya sendirian. Dan bicaralah, kalau kamu mencobanya, jangan heran kalau orang-orang di sekitar akan mencium aroma tanah dari tubuhmu. Jadi, kamu mau mencoba? Cara kedua, melihat dari antara kaki teknik ini terdengar konyol, membungkuk dengan punggung tegak, menunduk ke bawah, dan melihat ke belakang melalui kedua kaki. Di beberapa daerah, teknik ini dipercaya bisa membalik pandanganmu, seperti membuka pintu dimensi lain. Kata orang, posisi ini membuatmu melihat dunia dari sudut pandang yang tidak biasa. Sudut pandang makhluk yang berdiri di antara kita dan mereka. Konon, cara ini sangat manjur di tempat-tempat yang dianggap angker. Banyak yang bilang, saat kamu membungkuk dan melihat dari antara kaki, sosok-sosok samar akan tampak berdiri di tempat-tempat yang seharusnya kosong. Bayangkan saja, ketika kamu menunduk, kamu melihat sosok pucat berdiri di depan pintu, atau melihat sesosok bayangan gelap menatapmu dari jarak jauh. Tapi, ada satu peringatan. Jangan pernah lihat balik setelah kamu berdiri normal. Karena banyak yang mengatakan, kalau sosok yang kamu lihat tadi, mungkin tak akan diam di tempatnya. Cara ketiga, bercermin tengah malam ini cara klasik lainnya. Siapa yang tak pernah mendengar cerita tentang mengamati cermin di tengah malam? Caranya simpel. Nyalakan lilin, matikan semua lampu, lalu berdirilah di depan cermin dan tatap bayanganmu sendiri. Coba lakukan ini sekitar jam 2 atau 3 pagi, waktu di mana dunia ini paling tenang dan mereka sedang aktif. Berdirilah di sana tanpa berkedip, tatap dalam-dalam mata di pantulanmu sendiri. Kamu akan merasa seolah-olah bayangan di cermin bukan lagi dirimu. Seolah-olah akan ada sosok lain yang perlahan bergeser dan menggantikan wujudmu. Ada yang mengatakan, jika kamu menatap cukup lama, kamu akan melihat sosok orang lain di balikmu. Atau mungkin bayangan yang tak pernah kamu bayangkan akan muncul di belakangmu, tersenyum tipis, seolah-olah menyapamu dalam kenyamanan malam. Yang berani mencoba cara ini, biasanya merasa seperti diikuti oleh bayangan yang samar-samar memandang, dari cermin, dari sudut gelap, bahkan saat mereka menutup mata sekalipun. Cara keempat, mendengarkan suara di hutan atau di kuburan. Nah, ini bukan cara untuk yang nyalinya kecil.
coba datanglah ke hutan atau kuburan saat malam. Lalu diamlah sejenak dan dengarkan. Di banyak daerah, hutan dan kuburan adalah tempat di mana suara-suara misterius muncul dan mulai mengundang bagi mereka yang mau mendengarnya. Ada yang bilang, kalau kamu diam dan mendengarkan dengan saksama, kamu akan mendengar langkah-langkah kaki yang terasa lebih dekat setiap kali kamu berhenti bernapas. Langkah itu seolah-olah datang dari kedalaman hutan atau bayangan kuburan. Semakin mendekat, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Jangan sekali-kali memanggil nama mereka, karena hanya satu bisikan yang bisa membuka pintu bagi mereka yang menunggu untuk dipanggil. Bayangkan suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di belakangmu. Saat kamu mencoba menoleh, yang terlihat hanya bayangan samar atau kilasan putih pucat. Tapi entah kenapa kamu tahu, ada yang tak kasat mata sedang memperhatikan. Cara kelima, menyapu tengah malam. Nah, yang ini mungkin terdengar seperti aktivitas biasa, tapi jangan dianggap sepele. Menyapu tengah malam adalah salah satu cara paling mudah untuk mengundang mereka yang tidak kasat mata. Banyak yang mengatakan bahwa jika kamu berjalan-jalan di waktu yang tidak lazim, kamu justru sedang mengundang sosok yang tidak diundang untuk berkunjung. Ada yang menceritakan pengalaman mereka menyapu malam-malam dan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin di telapak kaki, atau melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di lantai. Yang lebih menyeramkan adalah kisah di mana seseorang mencoba menyapu, lalu mendengar suara sapu di balik, seolah ada yang membantu dari dunia lain. Bayangkan saja, kamu menyapu dengan tenang, dan tiba-tiba merasakan ada yang mengikuti dari belakang. Langkahnya seirama dengan sapuanmu. Setiap kali sapu itu menyapu, terasa ada yang membalas, tapi tak ada siapapun di sana. Sebenarnya, semua teknik ini hanyalah cerita dan kisah-kisah dari mereka yang percaya pada hal-hal gaib. Tapi siapa yang tahu, bukan? Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Jadi, kalau kamu masih penasaran dan berani mencoba, bersantai satu hal. Kalau kamu sudah melihat sesuatu yang seharusnya tak terlihat, jangan pernah ceritakan pada siapapun. Dan jika suatu saat, ketika malam tiba, kamu merasa ada yang mengawasi dari sudut kamar, atau mendengar suara langkah pelan saat kamu sendirian, percakapan cerita ini. Mungkin kamu berhasil membuka mata untuk melihat, atau bisa jadi mereka yang sudah menemukanmu.